Halo Sobat Sosial, tahu tidak program komplementaritas PKH? Nah, komplementaritas itu bagi peserta PKH adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi peserta program Keluarga Harapan di luar dari bantuan tunai bersyarat. Melalui program ini, kita sama-sama menyegarkan pengetahuan apa itu PKH, tujuan PKH, dan juga hak-hak yang diterima bagi keluarga penerima manfaat PKH, dan apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam petunjuk teknis keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 04-OT.02.01-1-2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non-tunai program Keluarga Harapan tahun 2020. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentang terhadap risiko sosial. Tujuan dari program Keluarga Harapan adalah 1. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentang miskin sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sobat Sosial, jangan kemana-mana atau jangan di-skip-skip ya, karena setelah ini saya akan berbagi apa hak-hak istimewa dari keluarga penerima manfaat. Namun setelah tayangan berikut, jangan lupa bagikan video ini dan tekan tombol like dan subscribe agar selalu terupdate informasi dari channel kami. Sebelumnya kita lanjut dulu ya Sobat Sosial. Sasaran penerima program Keluarga Harapan dan wilayahnya. Sasaran program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTP-FM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentang yang terdaftar dalam DTP-FM dan OTM yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial dan berada di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, dan atau perbatasan antar negara. Adapun kriteria penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan, kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah kriteria komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan ibu menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian, kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Adapun kriteria komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia mulai dari 70 tahun, penyandang disabilitas berat, dan penderita tuberkulosis. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat PKH terdiri dalam 4 hal utama. Di antaranya, 1. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. 2. Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
3. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 tahun dan memiliki penyandang disabilitas berat. 4. Keluarga penerima manfaat PKH hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 setiap bulan. Apabila peserta tidak melaksanakan kewajibannya, maka ada penangguhan bantuan yang akan diterima. Selain penangguhan tersebut, akan dilakukan penghentian bantuan karena peserta tidak memenuhi komitmen sebagaimana yang telah dijelaskan pada saat kegiatan pertemuan awal. Adapun sanksi yang diberikan diantaranya 1. Peserta PKH ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan. 2. Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya. 3. Peserta PKH menerima kembali bantuan sosial PKH yang ditangguhkan apabila sudah memenuhi kewajiban. Selanjutnya, peserta PKH diberhentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan. Peserta PKH yang diberhentikan kepesertaannya akan menerima bantuan sosial PKH yang telah ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya. Nah, Sobat Sosial, sepertinya pembahasan selanjutnya adalah hal yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Sosial. Adapun hak-hak bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, yaitu 1. Menerima bantuan sosial yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk. 2. Mendapatkan pendampingan sosial. 3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Nah, Sobat Sosial, sepertinya penjelasan berikutnya lebih menarik lagi karena ini membahas tentang komplementaritas program Keluarga Harapan, di mana sebelumnya keluarga penerima manfaat hanya mengetahui bahwa mereka mendapatkan bantuan tunai bersyarat. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dalam kerangka perlindungan sosial dilaksanakan melalui komplementaritas program bantuan sosial. Komplementaritas adalah berbagai kegiatan yang dilakukan secara baik dan bersama-sama agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi. Istilah komplementaritas tersebut dikembangkan oleh Kementerian Sosial dan program subsidi lainnya. Dikutip dari halaman web jurnal.kemsos.go.id dalam komplementaritas program bantuan sosial, disebutkan bahwa program Keluarga Harapan merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat PKH akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Menurut Menteri Sosial, penerima program Keluarga Harapan atau PKH seharusnya juga menerima BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Anak-anak mereka juga menerima Kartu Indonesia Pintar, KIP, bantuan rutilahu untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, dan memperoleh bantuan Kartu Indonesia Sehat, KIS. Penjabaran misi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai dengan 2024. Misi pada poin 3 mengenai pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Adapun program aksi PKH mengembangkan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial warga miskin harus mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan sosial sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu, kita akan fokus pada menjaga daya beli melalui stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melanjutkan reformasi sistem penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar KIP, PBI, JKN KIS, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi, serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM. PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga. Dan yang keempat juga diberikan... Saatnya saya undur diri, saya Amran dalam program edukasi Bansos, tim reportas PKH Bulukumba, Sulawesi Selatan.